Bab 2798. Permintaan Queen Lee. Hehe, teman seiman terlalu sungkan, bisa tahu kualitas batu kubus hitam ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kamu tahu tentang aku memecahkan masalah batu kubus hitam. Kata-kata Queen Lee membuat Erikin menghentikan langkahnya, lalu mengerutkan kening. Dari mana Queen Lee bisa tahu hal ini? Teman seiman tidak perlu menatapku seperti ini. Bukan ketua lembah atau kultivator lembah ombak besi dan lainnya yang memberitahuku, tapi Queen sendiri yang menebaknya berdasarkan beberapa petunjuk. Dilihat dari ekspresi teman seiman sepertinya tebakanku benar. Queen Lee tersenyum. Kamu bisa mengetahui hal ini dengan menebaknya? Tanya Erikin. Queen Lee ini terlihat polos dan menyenangkan, tetapi sebenarnya pikirannya sangat dalam. Coba katakan, bagaimana kamu menebaknya? Erikin melangkahkan kakinya dengan santai. Queen Lee adalah salah satu dari 3 gadis suci Gunung Sihir. Setelah wilayah rahasia galaksi dibuka, dia pasti akan memasukinya juga. Mungkin saja mereka berdua akan bertemu di wilayah rahasia. Sekarang tidak ada ruginya mencoba cari tahu lebih banyak lagi tentangnya. Hehe, itu sebenarnya tidak sulit. Melihat Erikin berhenti total, Queen Lee terkekeh. Sejak teman seiman datang ke lembah ombak besi untuk meminta bantuan ketua lembah, itu berarti pemurnian alatmu tidak sebaik ketua lembah. Jadi dalam hal ini, kamu tidak bisa mengoreksinya. Queen Lee menganalisis. Yang kedua, api pembuatan alat. Aku yakin api pembuatan lembah ombak besi tidak mungkin ada masalah besar, karena begitu api pembuatan alat ada masalah, pemurnian alat juga akan ada masalah, jadi akan mudah untuk diketahui. Pada akhirnya, hanya ada satu alasan lain yang tersisa, yaitu biji roh. Kebetulan, aku mengetahui bahwa lembah ombak besi hari ini membeli lebih dari 10 batu kubus hitam dari sebuah sekte di bawah pavilion Tianling kami, dan meminta kami untuk memeriksanya 3 kali, dan semua ini berhubungan. Jadi, kamu hari ini mengujiku hanya untuk memastikan tebakan kamu benar. Erikin menggelengkan kepalanya. Gadis suci Lee, kamu bisa bercerita begitu banyak padaku, kenapa tidak langsung saja menyebutkan tujuanmu? Bahkan jika Queen Lee mengetahui hal ini, dia juga tidak perlu menunggu di sini dan dengan sengaja memberitahunya seperti ini. Karena wanita ini pintar, jadi dia tidak akan membuang waktunya seperti ini. Teman seiman sangat spontan, maka aku juga akan mengatakan yang sebenarnya, kata Queen Lee. Awalnya, aku benar-benar hanya ingin tahu bagaimana kamu memecahkan masalah ketua lembah. Setelah berbagai analisis, aku menebak kemungkinan ini. Sekarang sudah dikonfirmasi, aku memang punya sesuatu, dan saya harap teman seiman bisa membantu. Berbicara sampai sini, Queen Lee menatap Erikin dengan mata yang indah. Teman seiman, dengan kemampuanmu, seharusnya kamu bisa mengidentifikasi masalah di biji roh atau ketidakmurnian kan, jadi aku membutuhkan bantuanmu. Tidak tertarik. Namun, sebelum Queen Lee selesai berbicara, Erikin langsung menolak. Dirinya hanya ingin tahu tujuan Queen Lee, dan tidak bermaksud untuk terlibat terlalu dalam. Teman seiman, apakah kamu benar-benar tidak ingin mendengar syaratnya? Queen Lee sedikit terkejut, tapi kemudian ekspresinya menjadi lebih menyedihkan. Aku hanya ingin mengidentifikasi beberapa batu mutiara saja. Jika teman seiman mau membantu, Queen bisa menjanjikan banyak imbalan kepada Tuan Qin. Berbicara tentang ini, wajah Queen Lee memerah, dan suaranya menjadi sangat lembut, bahkan sedikit centil. Jika Sando Siong yang ada di sini, dan melihat Queen Lee seperti ini, wajah dia pasti akan memerah dan sesak napas. Sepertinya bahkan jika dia harus mengangkat pedangnya, dia juga akan segera menganggukkan kepalanya, dan setuju. Ya. Tapi Erikin hanya mengangkat alisnya sedikit, dan ekspresinya tidak berubah.
Penampilan Queen Lee kali ini sangat indah sehingga orang tidak tahan untuk menolak, tetapi sebenarnya, ada reiki aneh di matanya, yang memainkan peran besar. Bukan taktik ilusi, tetapi semacam pesona yang mirip dengan taktik ilusi. Eric Kin memiliki warisan dari Master Abadi Rui. Untuk taktik ilusi, baik itu formasi sihir besar atau taktik ilusi, dia pernah menelitinya. Yang Queen Lee gunakan saat ini bukanlah untuk menyihir para kultivator lain, tetapi ilmu sihir yang membuat kehilangan akal sehat, dapat membuat pihak lain memiliki kesan yang sangat mendalam pada Queen Lee. Kesan yang baik, dan bahkan mengaguminya. Metode tingkat tinggi ini sangat hebat, bahkan jika pihak lain menyadarinya, mereka tidak akan menolak. Namun untuk Eric Kin, dia hanya mencibir di dalam hati. Cara ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi baginya tidak berpengaruh sama sekali. Mata dewa dapat mematahkan sihir dunia. Warisan Guru Abadi Rui juga merupakan taktik ilusi tingkat tinggi. Melihat tatapan Eric Kin tidak berubah sedikit pun, Queen Lee juga sedikit terkejut. Untuk mencapai tujuannya, dia telah menggunakan teknik pesona, tetapi Eric Kin bahkan tidak tergoda sedikit pun. Benarkah Eric Kin sama sekali tidak tertarik dengan penampilan dan pesonanya? Queen Lee tidak yakin, jadi dia mengubah teknik pesona hingga batas tertinggi lalu menatap Eric Kin lagi. Dan kali ini, Queen Lee senang mengetahui bahwa Eric Kin secara bertahap terkena sihirnya, dan tatapan tergila-gila muncul di matanya. Ternyata, tidak ada kultivator laki-laki yang tidak bisa dia tangani di dunia ini. Sebenarnya, setelah dipikir-dipikir bukan berarti tidak bisa membantu, kata Eric Kin. Menurut teman seiman, apalagi aku sudah bersedia membayar harga tertentu sebagai imbalannya. Queen Lee tersenyum, jadi bagaimana kalau teman seiman melepaskan pembatas dan melihat aku secara langsung, dan saling bertukar hati? Sepertinya kurang pantas, aku dan gadis suci baru bertemu 2 kali. Kita tidak akrab satu sama lain. Eric Kin tampak melawan. Pertemuan adalah takdir, apalagi kau dan aku begitu serasi. Ini adalah transmisi suara tokenku. Mulai sekarang, kita adalah berteman. Kamu bisa menghubungiku kapan saja. Dengan mengatakan itu, Queen Lee membalik tangannya dan mengeluarkan token transmisi suara. Pada saat yang sama, Queen Lee diam-diam menghela nafas lega. Eric Kin tampaknya telah berhasil dikendalikan oleh teknik pesonanya. Asalkan dia mengeluarkan token untuk menambahkan api, pihak lain pasti akan mengatakan semuanya dengan jujur. Tetapi ketika Queen Lee melihat Eric Kin lagi, dia menemukan bahwa mata Eric Kin sebenarnya mengandung sedikit cahaya. Itu tampak seperti langit penuh bintang yang dalam dan kabur. Dan itu adalah sepasang mata yang belum pernah dilihat Queen Lee sebelumnya. Membuatnya ingin terus melihat ke dalam dan menikmatinya. Queen Lee tidak menyadari masalah, hanya merasa bahwa mata Eric Kin cukup energik, dan tersenyum menyerahkan token kepada Eric Kin. Tergantung gadis suci mau mengidentifikasi batu mutiara apa dan kemana aku akan pergi, kata Eric Kin. Mudah saja. Aku hanya butuh beberapa. Seiring dengan suara Eric Kin, Queen Lee tanpa sadar berbicara dan merespons. Tetapi pada saat berikutnya, Queen Lee tertegun, dia tiba-tiba pulih dan mengambil 3 langkah mundur. Kamu. Dengan wajahnya yang cantik, dia menunjuk Eric Kin dengan kaget. Queen Lee tidak menyangka bahwa Eric Kin juga memahami metodenya, dan ketika dirinya menggunakannya, dia menekan teknik pesonanya, dan malah hampir membuat dirinya tenggelam ke dalamnya. Tepat sebelum dia menceritakan rahasianya, dia tiba-tiba pulih dan berhenti berbicara. Bersambung.